Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'aqd wa tanfariju bihi al-kuraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sebelum kami lanjutkan mengenai tafsir juz amma surat demi suratnya, mari kita simak penjelasan khusus mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbicara mengenai hukum hewan-hewan yang haram dikonsumsi dan hukum najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih innallaha ghafurur rahim." Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Faman iturra, maka barang siapa dalam keadaan terpaksa, ghaira bagin, bukan karena menginginkan makan bangkai tadi, wala adin, dan bukan karena memusuhi syariat Islam, fala itsma alaih, maka tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Penyayang. Maka ayat ini adalah salah satu ayat penjelasan dari dalil mengenai hal-hal yang najis. Karena dikatakan nanti bangkai hukumnya najis. Tetapi bagaimana penjelasan rincinya agar menjadi wawasan, pengetahuan intelektual bagi kita semua? Mari kita simak penjelasannya. Najis secara keseluruhan ada 7 hal. Sebelum kita bahas bil'ad dengan bilangan, mari kita bahas apa itu najis bil'ad menurut definisi. Najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan. Tetapi tidak semua yang menjijikkan itu najis. Ya. Najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang kotor. Itu barangkali najis. Karena ada 4 definisi najis. Kalau sampai di sini, maka mungkin kotoran hidung najis, tanah, lumpur najis, tapi ternyata tidak. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang haram dikonsumsi. Ya. Sampai sini, iya, kotoran hidung haram dikonsumsi. Ya. Iya, tanah, lumpur haram dikonsumsi. Intinya adalah sesuatu yang menjijikkan, yang haram dikonsumsi. Mungkin itu najis, tapi belum tentu. Dan yang ketiga adalah sekiranya dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Dibawa di badan, di pakaian, di tempat sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Maka itu mungkin saja najis. Dan yang keempat, sekiranya tidak dimaafkan, dimurakhis, tidak dimaafkan oleh syariat Islam, maka itu najis. Apakah tanah najis? Ternyata tidak. Apakah, mohon maaf, ingus najis? Ternyata tidak. Mari kita simak penjelasannya. Sekarang itu secara definisi. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang haram dikonsumsi, yang
dibawa sholat tidak sah sholatnya, dan sekiranya tidak dimaafkan oleh syariat Islam, mungkin itu adalah najis. Ya, itu secara bilhat dengan definisi. Adapun bil'at dengan bilangan najis hanya ada 7. Artinya selain yang 7 bukan najis. Gampangnya begitu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang jalan, baik manusia atau hewan, maka hukumnya najis. Lantas apa saja yang keluar dari 2 lubang jalan, manusia atau hewan? Ada 9 bentuk. Yang pertama langsung saja adalah raus, kotoran. Kotoran ayam, kotoran manusia, maka kotoran hukumnya adalah najis. Semuanya, nggak ada pengecualian. Nomor 2 singkat saja adalah baul. Apa itu baul? Buang air kecil. Maka buang air kecil semuanya najis. Walaupun ada sedikit pendapat mengenai kencing unta, sebab dikonsumsi dagingnya. Ini pun pendapat lemah. Ya, semua air kencing najis, ya. Walaupun kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Bayi laki-laki belum 2 tahun belum makan kecuali ASI. Ya, kecuali karena tahnik atau tadawi pengobatan atau ASI. Maka itu pun najis, walaupun namanya najis mukhaffafah, cara pencuciannya lain, tidak suci. Jadi semua air kecil hukumnya najis. Yang ketiga, singkat saja, dari 9 hal yang keluar dari 2 lubang adalah angin. Angin baik berbunyi atau tidak berbunyi ketika keluar, karena bahasa Arabnya beda. Kalau berbunyi durot, kalau tidak berbunyi fusa, ya. Baik berbau atau tidak berbau, selama kering keluarnya, maka hukumnya suci. Angin, keluar angin, ya, nggak usah istinja, suci, ya, batal wudhu. Tapi kecuali keluar bersamaan dengan bebasahan. Jadi yang keluar tidak hanya angin, tetapi ada basah-basahnya juga. Ya, adalah bahasa orang sini apa itu namanya, ya. Maka yang keluar dari basah itu hukumnya najis. Yang keempat adalah sperma, air mani. Mohon maaf majelis mulia ilmu harus sampaikan, sperma dibagi 4. Kalau sperma manusia sepakat suci. Manusia itu masih sperma suci, udah jadi manusia suci. Matinya, mayatnya pun suci. Kok jenazah manusia dimandikan? Oh, dimandikan bukan karena najis, tapi dimandikan jenazah itu karena hadas besar. Kematian adalah menjadikan seseorang berhadas besar yang harus mandi. Dia udah meninggal nggak bisa mandi, maka orang sekitarnya wajib memandikannya. Bukan karena najis, tapi karena hadas besar. Sperma manusia suci. Kedua dan ketiga adalah mengenai sperma hewan yang dapat dikonsumsi, sperma kambing, atau sperma hewan yang tidak dapat dikonsumsi, sperma harimau. Maka ada pendapat keduanya najis dan ada pendapat keduanya suci. Ya. Jadi kalau kita ngambil pendapat yang suci, oh berarti sperma harimau atau sperma kambing suci, dan selesai. Tapi haram dikonsumsi, ingat. Maka orang-orang barat yang terlalu melewati batas, ya, batas-batas yang Allah terapkan, mereka melewati batas sehingga sperma itu digunakan sebagai campuran alat make up dan lain sebagainya. Maka ini jelas hukumnya haram, ya. Sucinya suci. Ke bawah sholat di sarung, maka sholatnya sah. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan sperma anjing babi jelas hukumnya najis mughalladhah. Kemudian yang kelima adalah madhi. Madhi adalah sesuatu yang keluar inda syahwah. Ketika syahwat hampir mencapai puncak. Ketika sudah di puncak, keluar air mani, sperma. Hampir mencapai puncak, dia keluar dulu madhi, cairan bening. Maka itu hukumnya najis. Yang keenam, singkat saja, adalah wadi. Wadi adalah cairan yang keluar inda ta'ab, ketika kecapean. Hukumnya juga najis, wajib diistinjai. Dan jika terkena sarung, sholatnya tidak sah. Yang ketujuh, singkat saja, adalah keputihan. Hukum keputihan dalam Islam dilihat. Jika keputihan itu keluar dari bagian luar kemaluan wanita, mohon maaf majelis mulia ilmu harus sampaikan, maka hukumnya suci. Labib bagian luar kemaluan wanita yang mana? Yang seandainya wanita itu istinja, jongkok, maka terlihat oleh dari arah
lawan hadapannya arah 1-2 meter, maka yang terlihat itu namanya bagian luar. Jika keputihan keluar dari bagian luar, hukumnya suci. Adapun jika keputihan cairan bening putih itu keluar dari bagian tengah kemaluan wanita, mohon maaf majelis mulia, maka hukumnya juga alal asah menurut pendapat yang paling benar adalah juga suci. Yang mana bagian tengah adalah, mohon maaf majelis mulia, ilmu harus sampaikan, sekali lagi mohon maaf, adalah yang mana kemaluan suami sampai ke tempat itu ketika hubungan suami istri. Maka dinding-dinding kemaluan wanita itu, yang kemaluan suami sampai ke tempat itu, maka hukumnya juga adalah suci. Adapun hukum keputihan yang najis, yang disamakan hukumnya dengan air kencing, adalah keputihan yang keluar dari bagian dalam. Yang mana bagian dalam? Yang, mohon maaf, kemaluan suami tidak sampai ke tempat itu, ya, tiba-tiba keluar dari tempat itu, ya, maka hukumnya adalah najis, ditandai dengan berbau anyir dan tidak sedap. Maka biasanya keputihan model ini keluar ada dari 2 orang, dari orang yang kena keputihan yang najis dari bagian dalam, atau dari orang yang emang jorok. Ya, wanita yang jorok, yang jarang dia membersihkan daerah sensitifnya, maka dia juga berbau tetapi tidak najis jika dari bagian luar atau bagian tengah. Selanjutnya nomor 8. Bentuk berikutnya yang najis adalah darah. Darah yang keluar, yang biasanya keluar dari kemaluan wanita, ada 6 jenis darah. Mulai dari darah haid menunjukkan sehat, artinya subur rahimnya, karena itu adalah darah yang emang harus keluar, jika tidak keluar bahaya. Kemudian yang kedua adalah istihadah, tanda seorang wanita dia sedang lemah badannya, ya, sedang ada sakit. Yang keempat adalah darah nifas, yang keluar sisa-sisa darah setelah melahirkan. Yang keempat adalah darah fasad, ya, biasanya yang keluar bagi anak yang kurang umur 9 tahun hijriah atau sudah nenek, udah nggak head menopause, dia keluar darah. Biasanya darah fasad namanya. Darah yang menunjukkan ada bagian dalam kemaluan itu yang luka sehingga keluar darah, ya. Dan darah lainnya disebut sebagai darah tolak dan darah lainnya. Ada 6. Maka semuanya apapun namanya hukumnya najis. Kita lagi berbicara bab najis. Dan yang ke-9 terakhir keluar dari hewan yaitu telur. Lantas bagaimana hukum telur dalam Islam? Telur hewan dapat dikonsumsi seperti telur ayam, telur bebek, telur burung puyuh, telur burung onta, atau telur hewan yang tidak dapat dikonsumsi seperti telur hewan dari daging yang haram dikonsumsi dagingnya, maka telurnya seperti telur ular, telur apalagi buaya, telur apalagi hewan yang tidak dapat dikonsumsi itu, maka apa? Oh, telur cicak kayaknya siapa mau konsumsi? Telur penyu, kura-kura, karena 2 alam, maka hukum telurnya dari 2 jenis hewan ini dikonsumsi, haram dikonsumsi atau halal dikonsumsi, dua-duanya suci. Jadi bapak makan telur buaya diceplok gitu boleh, ya. Penyebab haramnya bukan karena induknya haram dikonsumsi dagingnya, tapi penyebab telur-telur itu haram dikonsumsi adalah sesuatu yang arid yang baru muncul. Apa? Karena ada dokter yang adil yang mengatakan, jika engkau makan telur buaya, maka kulitmu gatal-gatal, bahaya. Maka haramnya bukan karena emaknya buaya, tapi karena menyebabkan gatal-gatal dan berbahaya. Menurut dokter yang adil, maka itu penyebab haramnya. Pun kalau tidak ada yang mengatakan demikian, maka boleh mengkonsumsi telur dari hewan yang dagingnya haram dikonsumsi. Ya, kita belum bahas tentang mengenai air susu, ya, nanti ada di babnya. Kemudian telur itu intinya semuanya halal kecuali bahaya. Tapi ada syaratnya. 1, apa? Tidak boleh sudah muncul farah. Apa itu farah? Farah adalah cikal bakal anak. Jadi telur ayam itu dalam dunia induksi itu, peternakan, ada 2, Pak. Ada telur yang jadinya telur, bisa dijual. Ada telur yang harus dikerem nanti jadi anak ayam. Nah, telur yang bakal jadi anak ayam itu biasanya tidak dijual di pasar. Ya, tetapi barangkali dalam penyeleksian kelewat begitu.
ya. Maka jika di kuning telurnya itu sudah ada titik merah, maka ketika diceplok ada titik merah di kuningnya, bukan di putihnya, maka satu telur mutanajis, najis, harus dibuang, tidak boleh dikonsumsi. Ya, jadi kalau buka telur hati-hati ya, jangan main masak aja, tapi biasanya sudah disortir dan semuanya telur konsumsi, bukan telur yang bakal dijadikan anak. Nah, kebiasaan di daerah Asia seperti Vietnam dan Thailand, Filipina juga, mereka terbiasa mempunyai satu tradisi memakan telur setengah matang. Telur setengah matang kita bukan yang di STMJ itu, ya. Tapi telur setengah matang jadi telur yang dikerem, tapi dia sebelum jadi anak menetas, dia stop, dia ambil, dia buka, nanti terjadi pembusukan sehingga nanti setengahnya telur bagian atas, setengahnya bawahnya anak ayam begitu. Nanti dia kasih bumbu apa? Cabai lada, ya, cabai kering, lada, garam. Nah dia makan. Maka yang begitu haram dikonsumsi, tidak diperbolehkan, ya, karena titik merahnya aja haram, ada udah farah, apalagi sudah jadi setengah, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka inilah bentuk najis yang pertama, 9 hal yang keluar dari 2 lubang jalan manusia atau hewan. Yang kedua dari 7 adalah mengenai mulut. Sesuatu cairan yang keluar dari mulut mungkin aja najis. Ada apa? Di situ yang pertama ada busok. Apa busok? Ludah. Maka ludah hukumnya suci dan boleh ditelan. Nanti di bab puasa nelen ludah ada penjelasannya sendiri karena sedang puasa. Yang kedua adalah lu'ab. Apa lu'ab? Liur. Maka liur yang haram liur yang najis adalah liur yang muncul dari dalam lambung. Kalau liur yang muncul dari mulut itu tidak najis. Nah, Bib, masalahnya kita kan tidur, Bib. Kita nggak tahu tuh liur yang keluar dari mulut apa dari perut, ada tandanya. Kalau tidur tidak pakai bantal seperti di karpet masjid langsung ngedengak begitu, ya, maka itu mungkin aja najis keluar dari perut, bukan dari mulut. Ya, liur ya, bukan ludah, liur. Ya, apa sih bahasa sininya? Ya itulah pokoknya ya. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan tanda berikutnya, biasanya di sarung bantal itu mulai berbau. Maka bau yang ada di sarung bantal menandakan liurnya keluar dari dalam perut. Maka sarung bantal yang di rumah itu harus dicuci karena najis, bau. Ya. Adapun jika seseorang tidur biasa tidak berbau, maka biasanya air liur yang keluar adalah dari mulut dan tidak najis. Yang keempat adalah su'ur. Su'ur adalah bebasahan di mulut hewan. Jika kita punya hewan peliharaan kucing atau ada kucing kampung pemakan bangkai tikus, kita jelas-jelas ngelihat dia makan bangkai tikus. Mulutnya jelas-jelas berdarah. Tiba-tiba tuh kucing hilang sesaat. Dan dia muncul lagi, mulutnya udah bersih tapi ada basah-basahnya. Nah, Bib, hukum basah-basahnya itu gimana dalam Islam? Hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Mungkin dihusnudzonkan tuh kucing minum dari air yang lebih dari 2 kulah. Sehingga darah tikusnya, darah bangkainya itu suci dengan air 2 kulah, dan bebasahan yang ada di mulut hewan hukumnya adalah suci. Selanjutnya yang nomor 4, terakhir adalah muntah. Hukum muntah disengaja atau tidak disengaja karena capek, kemasuk angin, mabuk perjalanan, atau disengaja dimasukin jari sehingga muntah, maka muntah jenis apapun hukumnya adalah najis. Maka kalau muntah wajib kumur wajib, karena muntah sisanya itu yang di tenggorokan nggak boleh ditelen, harus dikeluar kumur-kumur. Nanti sekali lagi kumur-kumur sambil ngedengak, terus agak dibersihkan sedikit baru dikeluarkan. Ini yang kedua dari 7 bentuk najis. Selanjutnya yang ketiga, singkat saja, adalah hukum darah. Darah hukumnya dibagi 3. Umumnya darah semuanya najis. Ya, ini kesepakatan awal dulu. Semua darah najis. Ya, baik darah segar warna merah darah atau darah busuk nanah. Darah nanah hukumnya semuanya najis. Umumnya darah najis, itu yang pertama. Yang kedua, najis tapi dimaafu oleh syariat Islam, dimaafkan. Apa? Seperti darah jerawat,
yang pecah dan mengalir ketika seseorang sholat. Maka darah jerawat, darah gusi, ya, apalagi luka, darah luka, ya. Kemudian ada namanya anak kecil tuh kalau suka lagi main api, karena anak kecil nggak tahu bahayanya api, dia main api, kemudian dia kena kulitnya. Nanti kulitnya kayak melenting begitu. Bahasa Arabnya sodit namanya. Melenting, nanti keluar cairan. Nah, cairannya itu najis, tapi dimaafkan oleh syariat Islam. Jadi darah umumnya najis, tapi yang kedua ada darah najis tapi dimaafkan. Macam-macam ya modelnya ya, selama sesuai ukurannya, tidak melampaui banyak dan lain sebagainya. Darah itu termasuk najis yang dimaafkan di badan, pakaian, dan tempat sholat dan tempat orang yang sholat. Ya, adapun di air setitik darah najis. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari jenis darah adalah darah yang hukumnya suci. Oh, tadi termasuk ada yang kelupaan ya. Darah najis tapi dimaafkan. Nanti Idul Adha nih. Idul Adha nyembelih kambing. Maka darah yang ada di kambing sembelihan itu yang dibagi-bagi ke masyarakat, maka darahnya najis tapi dimaafkan. Karena banyak masyarakat yang dapat daging, dia pengen nyate, pada protes, "Beb, kalau dagingnya dicuci dulu nanti satenya nggak enak, satenya nggak empuk." Maka kalau dia mau diolah menjadi makanan kering, tidak usah dicuci lagi. Adapun kalau mau diempal, disop, direndam air di kuah, maka wajib dicuci dulu. Ya, jadi darah yang mahbus, ya, yang terhabis, tertahan di hewan-hewan disembelih, atau darah yang tertahan di ikan, maka hukumnya najis tapi dimaafkan. Ya, jadi kalau mau disate nggak usah dicuci dulu, nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga, darah hukumnya suci. Kayak apa sih darah suci? Banyak. Di antaranya misik. Tahu Pak, minyak misik yang baunya semerbak itu dihasilkan dari salah satu hewan dari 3 hewan yang jika manjang hari kemarau, ya, tiba-tiba hujan. Nah, pertama kali hujan 3 hewan ini dapat petunjuk dari Allah untuk membuka mulutnya. Ular membuka mulutnya, masuk air yang pertama kali turun menjadi bisa. Kerang membuka mulutnya, dia naik ke permukaan darat, membuka mulutnya, dan ketika netes airnya masuk, dia menjadi mutiara. Dan hewan yang ketiga adalah kijang. Kijang ketika membuka mulutnya dan masuk air hujan yang pertama kali setelah kemarau panjang, dia menjadi misik yang keluar bersamaan dengan anak kijang. Jadi kijang yang biasanya banyak di Istana Bogor itu, ketika lahiran, rusa atau kijang itu ketika lahiran, dia mengeluarkan segumpal darah beku. Nah, itu namanya misik. Makanya kenapa misik bisa mahal? Karena susah didapatkannya. Karena kijang biasanya kapan melahirkan lapar. Dan ketika lapar dia tidak makan anaknya, tapi dia makan segumpal darah tadi. Jadi ketika kijang lahiran, segumpal darah misik tadi betul-betul diambil dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Maka darah misik itu dari kijang hukumnya adalah suci, bukan najis. Termasuk juga diantaranya adalah ati. Ya, ati, kabit. Ya, mati dari darah hukumnya juga suci. Termasuk air susu ibu, ASI. ASI dan juga sperma hukumnya suci. Kenapa? Karena keduanya dihasilkan dari darah yang dirubah. Dengan satu olahan keluar sperma putih dan keluar susu putih. Ya. Jadi adapun ASI dan sperma yang keluar dengan warna darah, maka hukumnya adalah suci. Dan lain sebagainya dari 10 jenis darah yang dianggap suci. Selanjutnya masih ada waktu ya, kita singkat saja. Yang keempat adalah bangkai. Apa hukum bangkai? Dilihat. Bangkai manusia suci, haram. Suci bangkai manusia, tapi haram dikonsumsi. Kanibal nggak boleh. Kedua, hewan. Nanti ketiga ada namanya wajuz wahyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli, kata Zubat. Ya, mengenai bagian-bagian hewan yang terlepas. Nanti ini ada pembahasan nomor 3. Nomor 2 adalah hewan. Apa hukum hewan? Hewan dibagi 2. Ada hewan yang matinya, ada hewan yang dagingnya halal disembelih, ada hewan yang dagingnya ada hewan yang halal dikonsumsi, ada hewan yang haram dikonsumsi.
Adapun hewan yang haram dikonsumsi walaupun mati disembelih, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Ya, jadi nggak bisa harimau bapak sembelih Bismillahirrahmanirrahim jadi halal, nggak bisa. Walaupun disembelih, dia tetap hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Ya. Jadi hewan yang haram dikonsumsi dagingnya, ya, baik karena menjijikkan atau hidup dua alam atau bertaring atau bercakar atau karena nas Al-Qur'an, baik karena kemuliaan atau keharamannya, maka semua jenis hewan itu haram dikonsumsi walaupun disembelih tetap haram dan najis. Adapun yang halal dikonsumsi seperti kambing, maka dibagi 3. Kalau disembelih, maka kambing disembelih hukumnya apa hukumnya, Pak? Suci. Bapak sholat bawa daging kambing yang habis disembelih di kantong bapak, bapaknya sholat, sah sholat. Maka suci dan halal dikonsumsi. Ya. Adapun jika kambing tadi tidak disembelih, maka hukumnya bangkai. Ya, hukumnya bangkai. Atau kambing ketabrak mobil, satu kakinya putus, kambingnya masih hidup dengan kakinya yang 3 jalan. Apakah kaki yang putus itu boleh diempal gentong? Tidak boleh. Wajuz'u hayyin kayadi masuli. Bagian yang terpotong dari hewan yang masih hidup hukumnya seperti bangkainya. Bagaimana kalau kambingnya utuh ketabrak, maka bangkai. Maka satu kaki yang tersisa itu dia hukumnya bangkai. Kemudian ada hewan dikonsumsi tapi disembelih enggak. Tidak disembelih juga enggak. Terus matinya diapain? Oh, banyak cara. Dipanah atau zaman sekarang enggak, ditembak. Ya. Atau ditombak, ya, ditembak, pistol, ditombak atau dipanah. Maka hewan yang demikian hukumnya adalah halal dikonsumsi, suci. Ya. Walaupun ketika engkau datangi itu kijang yang kau tembak, ternyata kijangnya masih ada nyawa, maka cepat-cepat disembelih. Lihat ada burung-burung lewat, bawa pistol, jedar. Ditanya, apa niatmu? Berburu, nyari makan? Enggak, saya hobi aja nembaki hewan. Maka semua yang jatuh bangkai semua itu. Niatnya harus berburu, yang kedua, yang pertama, ya, dan lain sebagainya. Nah, mengenai sembelihan hewan, apakah harus baca Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata tidak. Membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah aja. Jadi kalau ada penyembelih nggak baca Bismillah, dagingnya tetap halal, nggak usah ribut. Bib, apakah yang nyembelih harus orang Islam? Ternyata tidak. Yang nyembelih tidak harus orang Islam. Karena dalam ayat yang tadi kami bahas, itu bahasanya bukan yang nyembelih kafir, bukan. Tapi bahasa dalam ayat, menurut fatwa kontemporer para ulama Al-Azhar adalah wama uhilla bihi li ghairillah. Ayat satunya wama uhilla li ghairillah bih. Ya, ada 2 ayat. Maka dua-duanya mengatakan hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Ya. Kalau hewan yang disembelih untuk Allah di tempat-tempat jagal, walaupun yang bekerja di tempat jagal bukanlah orang muslim, non-muslim misalnya, maka hewan yang disembelih untuk Allah itu, maka hukumnya adalah halal. Ya, berarti bangkainya nanti jadi suci. Ya, halal. Jadi muslim bukan termasuk syarat penyembelihan. Ya. Itu menurut fatwa yang terbaru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Atau jenis mati yang lainnya adalah sapi yang hamil janin calon anak sapi, itu sapi betina disembelih korban. Ternyata setelah didedel, di dalamnya hamil perut. Karena tadi gemuk, gak kelihatan lagi hamil. Ada anak sapi. Anak sapinya mati. Oh, berarti matinya gara-gara disembelih. Ibunya disembelih, dia ikut mati. Maka anak sapi yang di dalam perut, walaupun tidak disembelih matinya, maka hukumnya disamakan dengan hukum uminya. Kalau umi dagingnya halal, induknya halal, maka anaknya halal. Kalau uminya ketabrak mobil, maka anaknya juga bangkai. Begitu ya. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian selanjutnya adalah pengecualian. Bib,
ada hewan, Beb, matinya tidak disembelih. Ya. Ditembak juga enggak, dipanah juga enggak. Tiba-tiba dia ngambang begitu. Kayak ikan-ikan di balong di sebuah desa. Maka ikannya pada ngambang begitu. Apakah boleh, Beb, saya cepat-cepat ambil ikannya, saya goreng. Pakai sambal penyet begitu saya makan? Boleh. Ya, karena ada 3 bangkai yang halal dikonsumsi. 3 bangkai halal dikonsumsi. Ikan, belalang, dan semua hewan laut. Semua hewan laut, walaupun paus terdampar, walaupun ikan hiu. Bib, ikan hiu bukannya haram karena bertaring? Oh tidak. Semua hewan laut menurut hadis yang disebutkan nomor 1 dalam kitab Bulughul Maram, ya, ketika Nabi sedang di laut, Nabi mengatakan laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Maka semua hewan laut yang ngambang, cumi-cumi ngambang dan lain sebagainya, udang dan lain sebagainya itu, maka selama bukan 2 alam, maka hukumnya halal dikonsumsi. Bagaimana hukum kulit? Kulit itu kalau udah didibag, maka hukumnya boleh dibawa sholat. Bib, ada ibu-ibu pengajian, Bib, dia hadir acara majelis, dia sholat berjamaah maghrib. Karena nih ibu kaya raya, dia bawa tas krokodil, kulit buaya putih. Dia pakai kulit buaya putih, takut hilang dibawa, jadi sholat dijinjing. Gimana hukum sholatnya? Sah nggak? Sah selama sudah disamak. Bib, buaya kan dagingnya haram dikonsumsi, iya. Disamak itu ada 2 versi. Ada kayak kambing disembelih, mau dijadikan beduk atau apa ini namanya? Hadroh, ya. Itu dia disamak dulu. Nyamaknya dengan jenis samak yang pertama. Apa jenis samak yang pertama? Hanya fungsinya menghilangkan fudulat. Sisa-sisa darah, daging, gaji. Ya, kulitnya udah suci karena udah kambing disembelih lagi. Kulitnya udah suci, tapi disamak menghilangkan sisa-sisa. Karena samak itu herif, dia panas. Ya, seperti kotoran merpati atau daun bidara atau lain sebagainya. Adapun harimau yang mati, kulitnya bisa dimanfaatkan, diselamatkan? Bisa. Dengan disamak jenis yang kedua. Sama-sama prosesnya disamak, cuma samak ini menjadikan kulit luar dalam, tengah-tengahnya juga menjadi yang tadinya bangkai menjadi suci. Dalam kitab Safinatun Najah disebutin fasal tentang 3 najis yang berubah bentuk menjadi suci. Ya, al-khamru idza takhallalat binafsiha, khamr berubah jadi cuka, al-khal. Takhallalat binafsiha, dengan dia sendirinya tadinya haram jadi suci. Atau wal jiddul maita idza dubigha, dan kulit bangkai jika didibag, dan juga satunya lagi wa masara hayawanan, yang menjadi ada bangkai busuk keluar belatung. Nah, belatungnya engkau suci, tapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Belatungnya dibawa sholat, ya, 3 belatung gitu dibawa sholat, sah sholatnya. Suci, wa masara hayawanan. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu tadi mengenai kulit harus disamak dulu. Mengenai bulu di dalam bab najis ini ada 4 jenis bulu. Ya, dalam Zubat dikatakan apa? La sya'arul ma'kuli, sya'ar. Ya. Wasufuhu warishuhu wariqatuh. Jadi bulu ada 4. Sya'ar, suf, rish, riqah. Bedanya apa? Kalau sya'ar biasanya di hewan-hewan seperti kucing, maka bulu kucing namanya sya'ar. Ada suf itu wool, biasanya di biri-biri, domba, kambing, itu namanya suf bahasa Arabnya. Ada rish itu biasanya bulu yang ada di unggas, bulu ayam, bulu bebek, nah itu rish. Ada riqah itu adalah bulu tipis yang ada di hewan yang kayak nggak ada bulunya, seperti bulu yang ada di sapi. Ya, bulu yang ada di onta. Tuh hewan kan kayaknya nggak ada bulunya kan, Pak? Bukan hewan berbulu, ada kulitnya, tapi ada bulu-bulu kecil. Itu namanya riqah. Nah, maka semua jenis bulu ini hukumnya tergantung daging hewannya. Kalau hewannya adalah daging yang halal dikonsumsi dan matinya disembelih, maka bulunya suci. Dibawa sholat boleh. Jadi kalau bapak sholat bawa kok tuh Pak, tuh bulu angsa. Maka sholat bawa itu selama kita husnudzon, matinya disembelih deh, ya. Maka hukumnya bawa itu tadi, hukumnya adalah suci. Tetapi jika hewannya haram dikonsumsi seperti bulu kucing, maka jika lebih dari 3 helai, bulu kucing najis semuanya. Kalau terpisah dari hewan, hewannya masih hidup, najis. Kamaitihi,
Seperti hukumnya seperti bangkai kucingnya. Jadi kalau bapak sholat kok hewan peliharaan bapak ngedesel, tiba-tiba di mukena ibu tuh abis salam kok ada ininya pak, ada bulu kucing 4 helai, karena kalau 3 ke bawah dimaafu, jadi najis tapi dimaafkan. Tapi kalau 3 ke atas ini udah najis, maka sholatnya wajib diulang karena dianggap bahwa najis, gitu ya. Mengenai laron, ke musim hujan ini banyak laron di mana-mana. Maka gimana sayap-sayapnya yang berkelimpungan di mana-mana? Hukumnya najis. Jadi DKM wajib nyapu tuh laron. Karena laron itu selama bukan umumul balwa. Apa umumul balwa? Mengenai satu teori, umumul balwa tuh sudah kebanyakan. Jadi nggak bisa lagi, nggak bisa dihindari. Udah umum, ya balwanya udah umum, udah di mana-mana. Maka hukumnya dimaafkan. Tapi selama masih sedikit-sedikit, maka tempat orang sholat wajib suci dari najis. Bulu yang terpisah dari laron najis loh ya. Bib, laron ini kan hewan yang darahnya nggak ngalir. Hewan darah nggak ngalir itu hukumnya bukan di tempat, baju, dan juga badan orang sholat. Itu pembahasannya di bab air. Bangkainya, ya, ketika ada di air, darahnya itu, bangkainya itu kalau matinya karena kelelep itu najis atau enggak? Oh dilihat, nah besar apa kecil begitu loh. Nah kalau di urusan sholat, tempat sholat itu nggak dibahas yang begitu, hukumnya najis ya. Jadi laron tadi selama tidak terlalu banyak, belum dimaafkan, maka harus dibersihkan laron-laron tadi ya. Sekian saja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ij'alna syakirina li ni'matika muhtadina 'alaiha qabiliha wa athmin 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li syarif Fadl binti Muhammad. Astaghfirullah Allah yaghfir lahu wa yanfa'una bi sirri fid din. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.